Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TJKT 1 ingin mempersembahkan video tentang Provinsi Papua. Sinom ID ISO Badan Nurul-Udin nomor absen 6. Sinom ID ISO Nasomul Ida Zahra nomor absen 21. Sinom ID ISO Rizkita Raffi Maulana dari nomor absen 31. Sinon ID ISO Salsabila Kamilia Ramadhani nomor absen 32. Sinon ID ISO Sri Ajeng Setia nomor absen 33. Sinom ID ISO Wahyu Jadi Kusuma nomor absen 35. Yang pertama ada profil daerah. Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh Pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, East New Guinea atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport. Nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda. Asal kata Irian adalah ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua. Geografi Papua. Luas wilayah Papua yaitu 420.540 km persegi. Iklimnya yaitu tropis. Curah hujannya mencapai 45 sampai 255 mm. Suhu udaranya yaitu 19 sampai 28 Celcius. Kelembapannya mencapai 80%. Kelompok suku asli Papua terdiri dari 255 suku dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Berikut beberapa macam contoh suku yang ada. Yang pertama ada Ansus, yang kedua Amungme, yang ketiga Asmat, yang keempat Ayamaru, dan yang kelima Bauzi. Selanjutnya ada rumah adat. Honai merupakan rumah adat khas masyarakat Papua yang biasanya sering dijumpai di kawasan Lembah Balim, Jaya Wijaya. Keberadaan rumah adat Honai ini bisa ditemui di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian sekitar 1.600 hingga 1.700 meter di atas permukaan air laut. Honai berasal dari kata hun yang berarti laki-laki dewasa dan ai yang berarti rumah. Sementara bagi warga suku Yali, rumah adat itu disebut dengan homea. Lalu ada ciri khas rumah adat. Secara umum, bentuk bangunan Honai adalah bulat atau bundar dengan diameter 4-6 meter. Rumah Honai memiliki dua bagian, yakni lantai dasar atau agarawa dan lantai atas loteng atau hanaipu. Lantai tanah, dinding anyaman, dan atap jerami merupakan bahan yang sangat ramah lingkungan. Meskipun demikian, bangunan Honai mampu menghalau hawa dingin di pegunungan. Bentuk rumah Honai dengan atap menutup hingga ke bawah ini berfungsi sebagai pelindungan seluruh permukaan dinding agar tidak basah terkena air hujan. Selain itu, rumah Honai hanya memiliki satu pintu untuk akses keluar masuk dan hanya ada ventilasi kecil. Hal ini diterapkan untuk mengantisipasi serangan binatang liar. Selain untuk tempat tinggal, Honai juga berfungsi menyimpan peralatan perang dan berburu. Selanjutnya ada pakaian
adat. Contoh pakaian adat Papua yaitu rok rumbai adalah pakaian adat Papua berupa penutup tubuh bagian bawah wanita yang terbuat dari susunan daun sagu kering. Rok rumbai biasanya dikenakan dengan paduan aksesoris seperti hiasan kepala dari bahan ucuk atau bulu burung kasuari atau anyaman daun sagu. Penggunaan rok rumbai biasanya dipadukan dengan baju kurung di bagian atasnya. Selanjutnya ada makanan khas Papua, yaitu yang pertama ada papeda dan sagu lempeng. Yang pertama ada papeda. Papeda memiliki warna putih bening atau agak keruh dan tekstur lengket yang mirip dengan lem. Papeda dibuat dari proses pengolahan sagu. Makanan ini biasanya dihidangkan bersama ikan, daging, kelapa, sayuran, dan lainnya. Papeda bisa dibungkus menggunakan daun pisang untuk dimakan nanti. Yang kedua ada sagu lempeng. Sagu lempeng merupakan kue kering yang bisa dimakan langsung atau dicelupkan pada teh panas, kopi, dan kuah ikan. Bentuk dan ukuran kue ini bervariasi tergantung dari alat pencetak dan cara memasak. Sagu lempeng dikenal sebagai roti tawar khas Papua yang dibuat dari sagu, dicetak, dan dibakar. Selain dinikmati sendiri, sagu lempeng juga cocok dijadikan teman minum kopi. Selanjutnya ada upacara adat. Ada banyak sekali upacara adat di Papua dan diantaranya ialah yang satu, upacara bakar batu. Upacara ini adalah salah satu tradisi bentuk syukur bagi masyarakat Papua yang dimana masyarakat Papua melakukan sebuah ritual memasak bersama-sama. Yang kedua yaitu upacara adat tanam sasi, merupakan upacara adat kematian yang berkembang di Kabupaten Merauke, tepatnya dilaksanakan oleh suku Marin atau Marin Anip, dan suku Marin terletak di wilayah dataran luas Papua Barat. Yang ketiga yaitu upacara wor. Upacara wor ini dilakukan untuk memohon, mengundang, atau meminta perlindungan dari penguasa alam semesta dalam kepercayaan masyarakat Biak. Yang keempat, upacara Kyuturunandau. Upacara Kyuturunandau ini merupakan sebuah upacara adat potong rambut pertama kali saat anak menginjak usia 5 tahun. Yang kelima, Snapmore, merupakan sebuah tradisi menangkap ikan di air laut yang surut. Tradisi ini juga mengandung nilai kebersamaan dan menjadi bentuk rasa syukur suku Biak atas berkat yang diberikan oleh Tuhan yang Selanjutnya ada bahasa. Nama bahasa daerah sesuai nama suku bangsa penuturnya. Misalnya suku Asmat menggunakan bahasa Asmat, suku Me menggunakan bahasa Me, suku Dani menggunakan bahasa Dani, dan orang Biak menggunakan bahasa Biak. Untuk suku bangsa yang memiliki ikatan garis keturunan menggunakan bahasa yang sama dengan dialek berbeda. Sebagai contoh, bahasa Asmat memiliki beberapa dialek seperti Asmat Pantai Kasurarina, Asmat Tengah, Asmat Utara, Asmat Yausakor. Begitu juga bahasa Dani yang terbagi atas bahasa Dani atas, Dani tengah, dan Dani bawah. Dialek-dialek itu menunjukkan perbedaan daerah mukim penuturnya. Bahasa yang persebarannya paling luas adalah bahasa Biak. Selanjutnya sebagai bahasa komunikasi antar suku di Provinsi Papua digunakan bahasa Indonesia dialek Papua. 3. Ras, kopi mana? Sapi pasar. Kau mau apa di pasar? Saya mau beli sesuatu. Oh gitu ya. Saya duluan ya. Hati-hati ya. Sekian dari kita orang. mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.